Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini sampai di tentang masalah sholat jamak dan qasar. Jelas tak Pak suara? Jelas? Hah? Bu, jelas Bu? Nah. Ini dari nama dia, ibarat dia nih, apa ya? Kopi kijang bagus, kecap ABC pun bagus, tapi kalau diaduk dalam satu gelas, jadinya kacau juga. Sama-sama bagus, ya kan? Nah, ini masalahnya di sinilah. Kopi kijang bagus, kecap ABC bagus juga, sama-sama benda mahal nih. Tapi kalau diaduk dalam satu gelas, jadi dia tak sedap juga. Padahal warna dia sama-sama juga hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Kepada para aulia wa syuhada wa salihin wa jami' aimatir rasyidin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, khususan ilal muallif amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri salati wa jam'iha wa yajuzu lil musafiri ay al mutalabbis bis safar qasru salati ar-rubaiyah la ghairuha. Qasru salati ar-rubaiyah la ghairiha min sunaiya wa thulasiyya wa jawazil qasri salat ar-rubaiyah bi khamsi syara'id. Kita kemarin dah masuk tentang masalah qasar salat. Boleh bagi musafir mengqasar salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan syaratnya ada 5. Yang pertama ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Pertama, safarnya bukan karena maksiat. Anak buah lari dari bosnya meninggalkan kewajiban, maksiat. Dia pokoknya lari karena ada satu masalah, kesalahan gini ngambil.
Pokoknya adalah hak-hak dia zalim terhadap bosnya. Melarikan diri itu namanya safar maksiat, nggak boleh. Dan lain-lain, penyamun, orang nak pergi pacaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wasani, kita masuk antakuna masafatuhu ayis safar sitata asyara farsaha tahdidan fil asah wala tusabu muddatur ruju minha wal farsah salah satu amyal wa hina idzin fa majmu'ul farakhis samaniyatan wa arba'una milan. Yang kedua, safarnya itu adalah ada 16 farsah. Ini hitungan zaman dulu, hitungan Arab. Kalau zaman sekarang dihitung secara meter, itu berkisar antara 81 sampai 92 km berdasarkan perbedaan ulama. Jadi sekitar 81 lah, 80 atau 81 sampai 92 km itu menurut perbedaan pendapat ulama. Itu sudah boleh qasar salat. 100 kilo udah boleh. Sini Batam berapa kilo? 100 lebih kan? Kalau udah 100 lebih berarti boleh. Dari sini ke Batam sudah boleh. Jadi para ulama yang dijadikan syarat itu jaraknya bukan lamanya. Jaraknya bukan lamanya. Yang kedua, jaraknya 16 farsah atau sekitar 81 km. Itu jaraknya bukan lamanya. Kalau 81 km naik mobil jalan aspal, mobil itu jalan 100 km per jam. Jalan 1 jam berarti sudah boleh qasar salat. Karena sudah 100 kilo lebih dari jalan sejam, bukan lama. Jadi yang dihitung tuh bukan jamnya harus 1 hari 1 malam. Ulama yang dijadikan syarat itu jaraknya. Tuh kalau naik mobil, kalau naik pesawat, baru nak naik udah sampai 100 kilo. Belum lagi dia udah sampai 100 kilo. Nah itu jarak. Walaupun safar itu dilakukan dalam keadaan enak nyaman, naik mobil Mercy, jarak 100 kilo tak terasa, tak ada haus, tak ada apa, itu sudah boleh. Nah itu minimal sekitar 81 km. Yang dihitung itu jarak pergi, bukan pulang pergi. Jadi kalau orang dari sini ke sini 50 kilo, ngitungnya tuh bukan dari sini, kami kan jalan terus nih. Kami dari sini ke sana 50 kilo. Kemudian sampai di sini kami balik lagi 10 kilo sebelum sampai rumah, berarti kan dah 90 kilo. 50 tambah 40, 90 ini belum sampai rumah. Ini dah lebih nih. Bukan hitung-hitungnya. Nah, tapi 81 km sekira-kira itu perginya saja. Balik tak dihitung. Nah, baliknya tidak dihitung. Bukan dihitung aku jalannya berapa kilo. Kau pergi sana 50, balik 40, dah 90. Dah solat sini 10 kilo sampai rumah. Mana boleh, tak boleh. Nah, tuh. Kemudian wasalisu yang ketiga, ayakunal qasiru muaddiyan lis-salati rubaiyah amal faitah hadaran fala tuqtada fihi maksuratan wal faidatu bis safar tuqda fihi maksuratan la fil hadar. Terus yang dilakukan itu adalah salat yang ada, bukan sholat yang qadha. Maksudnya gimana? Ini orang besok dia nak safar,
Ternyata malam tadi dia entah ngantuk macam mana, habis maghrib tidur, isya dia tak solat, dia tak bangun. Tahu-tahu azan dah subuh, habis subuh dia berangkat safar. Habis subuh berangkat safar, di perjalanan aku punya qada isya nih. Tadi malam aku ketiduran. Boleh tidak ketika dia posisi musafir dia mengqada isya yang tadi malam dikosor, boleh tidak? Tidak boleh walaupun dia musafir. Kenapa? Karena isya itu bukan isya ada waktu yang ada, tapi isya yang tadi malam waktu itu dia masih ketiduran di rumah. Yang boleh dikosor itu khusus sholat yang ada ketika dia ada dalam perjalanan. Kalau di pas malam itu memang isya, ya boleh dikosor isya. Kosor sholat isya yang ada di perjalanan. Bukan dia punya qada sholat zuhur ke, atau asar ke, atau isya ke. Ini mumpung di perjalanan. Kalau di perjalanan kau boleh kosor. Daripada di rumah 4 rakaat, di sini jadi 2. Tak boleh. Kau utangnya 4 waktu itu di rumah. Kau nak kosor, kau nak qada di safar harus 4. Tidak boleh 2 nggak boleh. Tak kebalikannya, orang punya qada di safar, zuhur dia tak sholat zuhur, mestinya dia sholat. Sekali terbangun, dia terlupa masuk waktu asar, habis itu tahu-tahu dia lupa atau gimana, tahu-tahu sampai di rumah, dan sampai di rumah baru ingat, oh aku tak sholat zuhur kemarin. Aduh, qada lah. Di rumah dia qadanya harus 4. Tidak boleh 2. Tidak boleh 2. Jangan, ini kan kemarin saya qadanya waktu sholat zuhur ini waktu di safar. Mestinya kalau saya sholat kan 2 rakaat saya qasar. Tapi tidak. Ketika dia diqada di rumah, dia jadi 4. Yang kebalikannya, yang tadi dia waktu ditinggalkan sholat itu di rumah, dia nak mengqada di safar, juga dia tidak boleh qasar, tetap 4. Jadi syarat yang ketiga yaitu orang yang melakukan qasar sholat itu yaitu sholat yang ada, bukan qada yang dia tinggalkan ketika dia sedang di rumah. Itu syaratnya. Kemudian wal faidatu fi safar tuqda bi maksuratan la fil hadar. Tapi ini ada tapi dia. Dia safar nih 3 hari. Dia safar pada hari kedua penat dia, akhirnya dia tidak sholat, umpamanya lah, dia tidak sholat isya. Dia sholat isya maghrib, dia ini kok pas dia di kampung tuh, orang komat aku tak sholat, tidak pula. Dia sholat cuma maghrib saja. Kemudian setelah itu dia istirahat, ketiduran, isya dia tidak sholat. Bangun-bangun sudah subuh. Dia posisi masih musafir ini, tapi dia meninggalkan sholat fardu isya. Ketika dia nak mengqada 2 apa 4? 2 apa 4 tuh? 4. 2 apa 4? 4. Tuh 4. 4. Jadi kalau ditinggalkannya sholat itu ketika dia safar, kemudian diqada di waktu safar, maka dia mengqadanya boleh 2 rakaat dikosor. Boleh 2 rakaat. Kenapa? Ditinggalkannya di waktu dia kosor, waktu dia safar. Dia qadanya juga waktu dia safar. Jadi matching, tak apa-apa. Yang tak boleh 2, dia tinggalkan dia waktu di rumah. Nak diqada waktu safar, tak boleh 2. Atau dia tinggalkan di safar tapi qadanya di rumah, ya tak boleh 2 juga. Tapi kalau ditinggalkannya waktu dia safar dan dia mengqadanya juga ketika dia dalam safar itu juga, maka itu boleh dikosor jadi 2. Ini ada 3 kasusnya. 3 kasusnya hasilnya berbeda beda. Baru masalah sholat gini tuh. Itu aja dah.
berbelit-belit hukum ni, ya kan? Tapi kalau kita tak belajar, kayaknya dah faham semua saya itu. Islam tu apa yang saya tak faham? Paling solat gitu-gitu aja kan. Itulah makanya kata orang belajar itu ibarat orang minum air laut. Tambah dia minum tambah haus. Tambah dia merasa bodoh, tambah merasa bodoh, tambah merasa bodoh, tambah merasa bodoh. Itu mendetailnya seperti itu. Bisa dipahami toh? 3 kasus ni toh ya? Okey. Tapi kalau tak diperhatikan toh nanti lupa. Nanti ketika pergi musafir Pekanbaru, nak kosor tak nak kosor tak, ragu. Macam tak biasa. Alah sudah lempat ajalah. Alah sudah lempat ajalah. Akhirnya ilmu tidak dimanfaatkan. Hadiah dari Allah tidak diterima. Lakukan. Pergi Pekanbaru sana zuhur asar jamak dua-dua. Di jamak di kosor, lakukan. Cuma memang ketika belum ada pembimbing ini ragu juga, betul tak salat aku ni kan, hanya alampat aja lah yang biasa aja lah. Tapi kalau dah kita sekarang jamak dan kosor dua-dua, pertama ni dah ada yang diikuti, besok aku beranilah sendiri. Itu masalahnya. Kadang-kadang orang ni dah ngaji gini dah, tapi nak praktik awalnya dia tak berani. Tapi berani aja. Niatnya sederhana saja. Maunya niatnya qasar, berarti kalau diarabkan. Sebenarnya niat itu tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Melayu. Niat itu di dalam hati, pokoknya saya niat salat fardu zuhur diqasar menjadi 2 rakaat karena Allah Ta'ala Akbar. Gitu aja, di dalam hatinya itu terbesit seperti itu. Tapi kalau nak diarabkan ya usolli fardhu zuhri mamanya. Kalau nak dijamak jamak, kalau tidak ya tidak langsung qasran lillahi ta'ala. Qasar maksudnya jadi 2 rakaat lillahi ta'ala. Gitu, itu secara lafaznya. Kemudian kalau nak dijamak berarti qasran majmu'an bil asri. Diqasar dan dijamak dengan fardhu asar lillahi ta'ala. Nah, setelah itu salam 2 rakaat, berdiri lagi. Ini ada gambaran tak nih kira-kira? Kalau tak aku nak suruh praktekkan habis ni. Nah. Apa? Yang mana? Ya. Sebetulnya niat tu di dalam hati. Tentu kalau kita solat maghrib dengan isya, Isya ni kita tarik ke maghrib, itu tentu namanya jamak takdim. Istilahnya jam'an lillahi ta'ala juga sudah cukup. Kalau ditaruh di awal berarti namanya takdim. Kalau nanti berarti takhir. Intinya begitu. Ya. Yang tadi kasus kita Batak. Pada saat saya berangkat zuhur masih sempat berangkat. Kemudian mau berangkat Batak kan otomatis kayaknya sempat itu asal di sana. Ya. Tapi karena perjalanan dari beberapa kilometer lagi, itu sudah mungkin kan itu pasar. Tapi kita tidak melakukan karena kita sudah biasa di Batak itu asal mau boleh di sana. Mana yang Syaratnya orang nak mengqasar solat itu harus sudah keluar dari batas kota. Masih dalam kotanya tak boleh. Dari sini singgah di Pulau Buru sana, nak qasar di situ baru boleh. Masih di balai ini belum keluar batas kota lagi, belum boleh. Kalau gitu qasar di rumah aja lah. Baru pergi, tak boleh. Qasar itu syaratnya dia sudah di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan sudah menjadi musafir. Kalau belum keluar kota udah musafir belum namanya? Nak musafir. Tapi ketika dia sudah jalan, sudah keluar dari batas kota, dia sudah di kampung orang, berarti dia sudah menjadi musafir. Baru di situ dia boleh qasar. Dari sini ke Pulau Buru berapa kilo? Paling berapa kilo? Anggap 20 kilo ada. Sekitar gitulah ya. 20 kilo. Tapi boleh qasar di Pulau Buru kalau tujuannya ke Jakarta atau ke Batam atau ke Moro. Ke mana? Tanjung Pinang. Boleh. Tapi kalau dia nih
nak pergi ke Pulau Buru, dia kosor dia di mana tuh sebelum Pulau Buru apa namanya tuh? Apa? Hah? Taman Batu Kecil atau dekat apalah namanya lupa. Pangkalan Balai ada satu lagi, banyak lah tuh. Tak boleh. Lihat tujuannya akhir tuh kemana. Nah, lihat tujuan akhirnya kemana. Orang sekarang ke Moro. Moro berapa kilo Geger? Sampai 80 kilo? Sampai tak? Moro 100 lebih. Nah, kalau 100 lebih tak boleh. Kalau 100 lebih. Sekarang yang Moro. Sekarang kita ke Tanjung Pinang. Itu sudah jelas jauh. Sudah jelas lebih-lebih itu 2 jam lebih. Kalau dari Tanjung Pinang sini dia singgahnya kemana ya? Pulau Buru singgah juga kan? Kurnia singgah ke Pulau Buru. Nah, anggaplah kita ke Pulau Buru. Solat jamak qashar di situ boleh. Tapi jangan solat dekat sini, tak boleh. Dari sini harus solat zuhur aja, nanti asarnya di Batam. Kalau memang mau ke Batam. Itu. Jadi bukan masalah afdal tak boleh. Selagi belum keluar dari batas kota, tidak boleh memulai jamak qashar salat. Dan jamak dan qasharnya itu tidak harus, berdasarkan dari keterangan ini, tidak harus nunggu mencapai 81 kilo. Enggak harus. Jadi umpamanya kita keluar batas kota nih dari rumah kita, anggaplah batas kota ini 25 kilo lah. Ya. 25 kilo atau 20 atau 15 kilo kita dah keluar dari batas kota kita. Berarti 15 kilo dari rumah atau 20 kilo dari rumah kita sudah boleh qashar salat. Bukan harus nunggu 81 nanti sampai baru, tidak. Itu tapi dilihat tujuannya kemana, tujuanmu. Kalau mencapai di situ di tengah jalan malu kau belum sampai, engkau boleh menjamak dan mengqashar. Atau mungkin kau sampai di tengahan jalan 40 kilo, azan pula, azan zuhur, ya sudah, walaupun belum mencapai 81, tapi perjalanan menuju 81 kilo, maka dipersilakan jamak qashar salat di situ. Nah gitu, oke? Jelas Pak? Nanti praktek kita tidak praktekkan lah, kalau bisa. Kalau tak memang ragu tuh, ragu. Ya, silakan. Ini tak sampai. Ya. 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 Takdim. Ya. 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 Antara jamak dan qashar, apakah kasus ini bisa dipisahkan? Apakah jamak sekaligus qashar? Ya. Apa jamak tersendiri, qashar tersendiri juga? Ya. Dah. Jadi ini 5 syarat ini adalah aturan untuk qashar. 5 syarat ini aturan untuk qashar, bukan aturan untuk jamak. Orang jamak punya syarat sendiri, punya aturan tersendiri. Cuma kadang qashar ini dengan jamak bisa digabung jadi satu. Sebenarnya syaratnya masing-masing, tapi nak digabung boleh kasusnya. Mestinya berdiri sendiri-sendiri asalnya. Zuhur, di waktu zuhur 2 rakaat. Nanti masuk waktu asar, salat asar 2 rakaat lagi qashar. Ini namanya qashar tok, enggak pakai jamak. Atau dia nak jamak saja, zuhur sama asar digabung, ya 4-4, karena tidak di qashar. Ini praktek qashar saja dan jamak saja. Boleh digabung, udahlah dia digabungkan jamak, di jamak zuhur sama asar, kemudian di qashar lagi jadi 2-2. Ini penggabungan. Jadi tidak ada syarat jamak qashar itu harus dilakukan secara bersamaan, tidak harus. Masing-masing punya syarat. Nah, tapi kalau digabungkan, ini harus kena syarat dua-duanya. Gitu. Syarat jamak itu lebih ringan daripada syarat qashar.
Kalau syarat qasar tuh 5 tuh tadi tuh. Nanti kalau syarat jamak ini lebih ringan. Jamak ini tidak harus musafir. Bahkan ada jamak fil hadar, jamak di rumah. Ada jamak lil hajah, jamak karena hajat ada. Ya. Itu boleh, tidak harus dia musafir, di rumah di jamak salatnya. Ada lagi namanya, tapi dengan ada alasan-alasan tertentu. Ada lagi jamak lil matar. Jamak lil matar jamak karena hujan. Datang ke masjid menjelang azan maghrib. Udah datang di masjid pas azan hujan kuat deras hujannya nih. Oh, tengok langit hitam nih, tak selesai nih hujan nih. Kalau kami balik nanti Isya tak bisa datang lagi ke masjid ini. Ini di zaman Rasulullah begitu, zaman sahabat begitu. Akhirnya ketika posisi seperti itu boleh, ketika hujan lebat begitu, maghrib dan isya di jamak takdim. Habis waktu maghrib langsung qomat lagi isya. Habis itu selesai salam-salam, doa, sholat sunnah, balik, tak datang lagi ke masjid di waktu isya. Kenapa? Karena zaman Nabi dulu lain daripada zaman sekarang juga. Gelap, tak ada PLN, tak ada aspal. Kalau sekarang aspal, paling kendaraan yang dikeluarkan karena gini asap. Kalau kendaraan zaman dulu apa yang dikeluarkan itu? Kotoran dia, kuda lewat, tepluk, onta lewat, tepluk, keledai apa lagi. Jadi kalau pas hujan, lumpur sama ini campur jadi satu. Susah mau melakukan perjalanan. Ini kalau kita balik, gelap, nak datang lagi tak bisa. Jamak. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Itu jamak. Jadi kalau umpamanya kita nak pergi, pokoknya ke Batam atau ke Tanjung Pinang lah, lebih jauh. Ini nanti aku di tengah kapal, macam mana aku nak sholat asar? Biasanya sampai di Tanjung Pinang ini hampir maghrib kurang 5 atau 10 menit bahkan sampai agak mogok sikit di kapal maghrib tuh. Kalau sudah begitu dijamak lah, tapi 4-4 tidak boleh qasar karena kita masih berada di batas kota. Ya, masih berada di batas kota. Keluarlah ke pelabuhan situ, ya, dijamak karena apa? Hajat. Ini termasuk jamak lil hajah. Jamak karena hajat. Hajat kenapa? Karena nanti aku duduk di sini, perjalanannya ini bisa sangat dimungkinkan aku maghrib belum sampai atau kurang sedikit terkacah-kacah bahkan aku tak dapat maghrib. Kasusnya yang paling sering itu ke Tanjung Pinang. Kalau kita sekarang di sini, yang seperti itu boleh dilakukan. Itu jamaknya bukannya lil safar, tapi lil hajah. Boleh. Qasar tak boleh. Karena posisi masih di dalam batas kota. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Kalau bisa, karena di kapalnya ada menyediakan tempat sholat. Ya. Kalau pada saat tahu kita lagi menyaksikan handphone kan ada Ya. waktu sholat. Dan di mana tempat lokasi terus pas juga. Jadi memberikan sarana itu. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haus juga terpakai telolong ni dikira apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kapal ada sarana, musola, apa segala macam. Jadi pakai. Kalau memang nak dipakai di solat di situ boleh. Kalau memungkinkan untuk solat itu solat saja. Maksudnya kenapa? Itu apa menjadi alasan nanti nggak boleh jamak dulu apa bagaimana maksudnya? Pertanyaannya menujunya kemana pertanyaannya? Mana mungkin yang lebih utama? Apakah kita jamak dari awal perangkatan kita? Atau mungkin disimpulkan sarana kapal itu? Dilihat juga, dipertimbangkan mana yang lebih selesa, mana yang lebih nyaman, mana yang lebih khusyuk.
Jadi kalau umpamanya kadang-kadang di kapal ini susah juga. Nomor satu, kadang-kadang gerak gayangnya, kadang-kadang wallahu alam kebersihannya, macam mana kita nak ambil wuduk dekat toilet yang seperti itu, gitu wallahu alam, orang apa aja wallahu alam lah, kita tak tahu. Itu diantaranya. Itu yang jelas untuk di jamak itu hukumnya boleh. Dan lebih salat itu yang diutamakan kekhusyuan. Itu kekhusyuan lebih diutamakan. Jadi khusyuk itu termasuk pertimbangan awal, paling awal. Sampai kepada tahap orang kalau dia salat sendiri dia bisa khusyuk, jamaah dia tak khusyuk, dia bagus sendiri. Itu karena dia ini dijadikan maksudnya karena salat kalau tak khusyuk tak dapat apa-apa. Secara zahirnya aja 27 tapi ngelamun dah kemana-mana gini umpamanya gitu. Ini nanti jangan jadi alasan pula malah jamaah, jangan gitulah, tak boleh. Jadi alasan aku kalau salat sendiri lebih khusyuk, gaya kau sendiri tahu jamaah tu sama, pemalas aja kok alasan. Tapi segitu. Jadi keuntungan orang salat berjamaah ini kalau orangnya tak bisa khusyuk, dia saling membantu, mengkatrol gini. Ini khususnya 10. Jadi saling mengkatrol, bagus. Kalau dah sendiri tak khusyuk, habis tenggelam, tak dia ngatur lagi. Ya, silakan. Ada nilai? Iya. Ya betul lah. Masa nak sama? Tak akan sama. Berbeda, kekhusyuannya berbeda-beda, dapatnya beda-beda. Kata Rasulullah, orang itu akan mendapatkan pahala di dalam solat apa yang dia khusyuk. Mayakil, apa yang dia khusyuk itulah dia dapat pahala. Yang dia ngelamun tak dapat pahala. Makanya beda-beda, tergantung kekhusyuan masing-masing. Ya, silakan. Tengok. Tak. Ini abang ni meninggalkannya itu sebab apa dulu? Mengkodok. Mengkodok solat apa ini? Karena apa? Karena apa meninggalkannya? Mana ada mengkodok karena safar? Tidak ada. Abang di dalam perjalanan meninggalkan sholat maghrib dan isya. Terus maksudnya abang tunda mengkodoknya sampai berapa hari? Sampai 1 hari lah, tak dikodok-kodok, ya. Oke. Kodok itu kalau sifatnya ditinggalkannya itu karena uzur, itu tidak wajib, bukan bagus. Tidak wajib sekarang kau harus lakukan, tidak. Banyak orang karena ketiduran, ya. Orang karena ketiduran. Itu tidak harus mengkodoknya nih harus sekarang juga, tidak. Karena dia meninggalkannya itu uzur syar'i. Kecuali orang meninggalkan salat itu karena main futsal, itu tidak boleh ditawar. Kau tidak boleh ngapa-ngapain kecuali kau pergi ke tempat bersuci, kau bersuci, kau langsung salat. Tidak boleh. Apalagi kau nak salat sunnah, tak boleh. Kau harus salat ini, kau harus qadha ini dulu. Jadi meninggalkannya itu dilihat sebabnya dulu. Sebab degil, apa sebab uzur. Kalau sebab uzur masih ada toleransi, tak apa. Nanti kodoknya umpamanya nantilah setelah ini, tak apa-apa. Boleh bukan bagus. Boleh bukan bagus. Bahasanya lain. Kalau bagusnya sekarang. Tapi umpamanya kok nanti
lapar perut nih tak akan. Dulu makan dulu lah gini. Boleh, tidak dosa. Tapi kalau ditinggalkan secara sengaja tidak langsung diqadha, itu dia dosa. Dia makan dosa, dia tidur dosa, dia jalan dosa, semuanya dia dosa selagi dia belum mengqadha salatnya. Tapi kalau dia meninggalkan karena uzur itu tadi, menunda memang tak bagus, tapi tidak sampai kepada derajat dosa. Masih kategorinya masih boleh. Bukan karena dia degil tidak mau sholat. Wallahu alam. Ya. Kalau uzur tadi bisa termasuk ketika sholat tadi dalam kapal yang goyang-goyang itu. Masa kami kemarin pernah sekali pakai loro Ya. ke Paning. Ya. Itu waktu dalam keadaan sholat subuh itu memang asli dengan lemari-lemari itu tumbang gitu. Kami goyang betul pada saat itu. Ya. Apakah itu bisa termasuk uzur yang dikatakan seperti mangkat tadi? Uzur. Mengkodakkan ini tadi bilang dari kodok ya. Ini anunya lain, kasusnya lain. Kalau itu uzur tidak bisa berdiri. Uzur tidak bisa berdiri. Jadi sholat itu wajib berdiri bagi yang mampu. Jadi ketika dia sholat, apalagi dipompong, Allahu Akbar, ombak cut, langsung langsung hilanglah kau. Kalau di dalam roro masih paling gubruk terguling-guling di sana. Kalau dipompong, kalau kita posisi tidak bisa berdiri, boleh duduk. Atau kalau maunya sholat sendiri sih, bolehlah sholatnya di pinggir gini, boleh juga di nempel di dinding ini untuk menjaga kita tak goyang, itu boleh. Tak masalah. Tapi kalau memang goyang gitu, sholatnya sambil duduk, sah sholatnya. Daripada berdiri kau berguling-guling, mana sah sholatnya? Bagus kau duduk. Rukuk gini, ombak langsung ke sana terguling-guling. Lah kau nak Fatihah apa lagi? Ya. Jadi itu uzurnya uzur masalah berdiri, tidak mampu berdiri, bukan masalah uzur qadha. Tidak boleh meninggalkan sholat waktu itu. Waduh, tak bisa ombak kuat, kita jangan sholat dulu. Tak boleh. Justru ombak kuat tu harus sholat. Kalau tenggelam, astagfirullahalazim. Kata nantilah tunggu ombak tak. Iya, tunggu ombak tak kuat. Kalau kapal dah tenggelam, ombak tak kuat lagi. Kau nak sholat di mana? Dalam kubur tak bisa lagi sholat. Ombak kuat itu justru wajib sholat. Tak bisa berdiri, duduk. Gitu. Itu yang betul. Jangan qadha ajalah nanti. Iyalah kalau kau nanti masih hidup. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya saya berangkat dari sini mau ke terminalnya. Ya. Jadi nanti ada ke tempat pulau itu berhenti ya. Ya. Berhenti jam 11 sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Kapal berangkat lagi sebelum waktu zuhur berangkat lagi ya. Ya. Sampai di rumah di kampung sana, saya itu hampir jam 5 nih. Jadi kan berarti kalau boleh, jamak pun boleh. Ya. Pahala yang lebih yang mana? Jamak qasar jadi satu. Itu hadiah dari Allah. Ketika kita diberi hadiah oleh seseorang, apalagi orang yang dicintai, tak mungkin nak kita tolak. Kan gitu. Ini Allah masih hadiah. Aku 4 aja. Tak maulah, kata dia. 4 kali kau dikasih hadiah keringanan sama Allah. Tak maulah Allah. Dah aku 4 aja. Itu bahasa dia gitu. Allah kasih keringanan, pakai semuanya. Kapan lagi kita nak dapat hadiah dari Allah? Pakai. Jadi kata Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas, lebih afdal jamak qasar daripada solat biasa. Karena itu adalah hadiah dari Allah, maka lebih afdal untuk diterima daripada ditolak. Macam orang sombong jadi dia. Engkau 4 belum tentu salatmu itu lebih bagus daripada 2 ini yang hadiah dari Allah. Menurut engkau rakaatnya banyak, belum tentu. Keikhlasannya apanya belum tentu. Nah itu. Jadi bagus jamak qasar. Jadi berarti kalau sebelum jam 5 otomatis jamak takhir qasar. Jamak takhir qasar. Sebetulnya yang lebih membantu itu sebetulnya jamaknya sebetulnya. Ya, yang lebih membantu itu sebetulnya jamaknya, karena bisa digabung.
Kalau qasar ni beratnya lah, ya memang 4 dengan 2 itu kan beda tipis saya. Tapi kalau menggabung ini, yang ini justru sangat menolong bagi kita nih. Berangkat dari sini habis subuh, sampai sana jam 4 sore. Macam mana kalau tidak ada syariat jamak takhir? Habislah zuhur kita kan. Nah, walaupun kita punya sholatnya situ tetap 4-4, itu tetap kita mendapat satu keringanan yang luar biasa. Jadi kemudian malah bisa dikosor lagi 2. Ternyata 2 rakaat itu luar biasa. Harganya itu pun luar biasa juga. Ya. Itu suatu keringanan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Tinggal sedikit. Apa sudah lewat nih? Lanjutkan sedikit ya, 2 menit lagi. Saya akan mau tanya, ada lagi? Kalau tak, lanjutkan sedikit lagi. Wasalisu ayakun al-qasru mu'adiyan. Warabi'u, yang keempat syaratnya, ayan wiyal musafiru al-qasra ma'al ihram biha, niat qasar ketika takbiratul ihram. Allah, niat salat fardu isya qasar karena Allah Ta'ala akbar. Niat kosornya itu harus ketika takbiratul ihram. Jangan dah Allahu Akbar niat salat. Setelah baca Fatihah, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, masuk dapat 2 rakaat. Fatihah lagi, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Aku kan musafir. 2 rakaat ajalah kalau gitu. Kosor ajalah kalian. Pada rakaat kedua aku kan musafir. Kosor aja lah, 2 rakaat aja lah kalau gitu. Tak boleh. Nggak kosor tuh niat dari takbiratul ihram pertama, bukan tengah jalan. Kalau dah terlanjur, makanya kadang ada yang salah begini. Dia jadi musafir banyak nih. Terus imam dia di depan. Jadi dia niatnya biasa dikira ini, pokoknya mungkin tak kosor lah, dikira salah biasa. Allahu Akbar. Tahu-tahu imam dia kasar, aku ikut salam juga lah, kata dia. Tak boleh. Ketika kau takbiratul ihram tadi itu niat kosor apa tidak? Kalau engkau tak niat kosor, imam ni kok kosor, tak boleh ikut-ikutan. Oh iya Pak Imam, dia mulai takbiratul ihram, dia dah niat kosor. Saya kira orang ni nak 4 rakaat. Tapi dia kok salam pula, ikut aja lah, tak sah solatnya. Ya, harus, walaupun sama-sama musafir, berdiri lagi. Kau ngapa berdiri lagi? Aku tadi kira tu 4, aku tak niat kosor, itu yang betul. Yang duduk-duduk ni ikut-ikutan, justru dia yang tidak sah. Karena dia tidak niat kosor, kok ikut salam imam tu salam. Wajib niatnya ketika takbiratul ihram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.